Jangan Anda mandi pada air yang tidak ngalir, mau dikit mau banyak, sebagai mandi junub. Kolam renang gede, segede Masjid Manaratul Aman. Airnya banyak. Kalau pakai hadis ini jangan mandi junub, habis airnya kagak ngalir. Enggak boleh begitu. Enggak begitu pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. قال الإمام المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, diriwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Hurairah namanya radhiyallahu anhu, qala, berkata oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Janganlah mandi seorang kamu pada air yang tidak mengalir padahal dia itu junub. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Walil Bukhari, dan pada riwayat Imam Bukhari bunyinya, la yamulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri summa yaghtasilu fihi. Janganlah kencing oleh seorang kamu pada air yang tidak mengalir, air tenang yang tidak mengalir, kemudian ia mandi pada air itu. Wali Muslimin, dan pada riwayat Muslim, minhu, kemudian ia mandi dari air itu. Wali Abi Dawud, dan pada riwayat Abu Dawud bunyinya, wala yaghtasilu fihi minal janabah, dan jangan mandi ia pada air yang tidak mengalir daripada mandi junub. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan mengkaji kalam mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur santri dan mahasiswanya Nabi, namanya Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, dan kita sudah bercerita tentang Abu Hurairah dengan kurma, Abu Hurairah dengan susu sudah belum baik. Saudara sekalian, Abu Hurairah ini punya pengalaman dengan gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah tinggal di samping Masjid Nabawi. Pondoknya namanya Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di selasa Masjid Nabi. Dia akan makan bila Nabi makan, dia akan minum bila Nabi minum, karena memang ikut Nabi dan mendapatkan beasiswa gratis pondok sama Nabi yang kasih makan Nabi. Dan abemnya ini adalah Abu Hurairah, karena dia pimpinannya. Abu Hurairah, satu hari Abu Hurairah perutnya lapar sekali, belum makan dari pagi, belum sarapan.
perutnya sudah mulai dangdutan, bukan keroncongan lagi, udah dangdutan, udah perih. Sampailah sekitar jam 2 belum makan Abu Hurairah dari pagi. Tapi alhamdulillah ngaji kita ada informasi, ada tenangan, makan hari ini. Ini Abu Hurairah jam 2 belum makan. Ketemulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kata Abu Hurairah, wahai Abu Bakar, ada apa Abu Hurairah? Apa itu hukum orang yang mau sholat? Apa wudu atau enggak? Sebetulnya udah tahu, cuman pengen ditanya, lu udah makan apa belum? Ini namanya modus pertanyaan, ada udang di balik teh, bukan batu. Abu Bakar jawab, hukumnya begini Abu. Habis itu pergi aja. Kata maksud gua nanya, gua juga udah tahu itu, cuman pengen ditanya, lu udah makan apa belum? Begitu. Kagak, nggak paham dengan Abu Hurairah. Ketemu lagi sama Sayyidina Umar, nanya lagi, Umar, hukum anu ini apa? Dijelasin Umar panjang lebar. Habis itu pergi lagi. Kagak nanya, lu udah makan apa belum? Emang pengen itu yang ditanya. Kalau dibilang belum, yuk makan, begitu. Lumayan, samping masjid kan ada kantin nih. Begitu. Kayak nyontoh zaman Nabi. Mana betul amal. Sampai Nabi nanya sama beberapa temannya, enggak ada juga yang ngerti. Ketemulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu dia perutnya melintut. Abu Hurairah udah makan, belum nanya udah ditanya dulu. Belum pakai kayak Abu Bakar, hukuman apa? Hukuman apa mau sama Nabi belum nanya hukuman apa, udah tanya. Abu Hurairah udah makan belum? Belum. 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 Ke rumah. Tolak Rasulullah SAW. Lalu kemudian di rumah Sayyidatuna Aisyah ada muk, tahu muk? Yang di depannya ada palanya begini, kadang yang dari stainless itu putih. Jadi bukan kayak gelas gini, tapi di sininya ada begini. Jadi lalu Nabi nanya sama Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala Aisyah, baik, ada apa suamiku? Ini apa itu? Susu Nabi. Dari mana? Tadi ada hadiah dari sahabat, anterin kamari di susu, masih murni. Begitu. Ini disebutnya air bening. Kalau susu air putih, ini bening. Begitu. Bukan minta susu, bukan. Nanti saya sama Pak DKR baperan lagi. Jadi saudara, kata Nabi susu, kata Hurairah susu Nabi, ada hadiah. Kata berpas, kalau lagi lapar dapat susu, udah biasa orang Arab begitu. Kalau kita nggak bakal kenyang begitu tuh. Kalau boleh tuh pagi jus udah cukup, emang begitu. Kita mau ditawarin aja, mau salat, emang udah beduk, ditanya beduk dikata sholat nih kan, begitu itu kita. Ini sudah ada. Kata Nabi, Abu Hurairah, ini ada susu. Coba dia tengok, mahasiswa ada berapa yang lagi ngumpul di Selasar? Begitu. Ada berapa itu teman-temanmu? Abu Hurairah Musa. Kan gua lapar, suruh ngajak temen lagi. Mana semua kecil begitu? Ini alamat. Lagi pada kumpul semuanya di samping masjid. Ada 150 kumpul masuk depan rumah Nabi. 150. Kata ini gawat, mana cukup semuk segitu 150, mana gua perih perut. Kata Nabi, Abu Hurairah, baik ya Rasulullah, ambil gelas, kan gelas Arab kecil-kecil, kau bagi.
di hatinya bergumam wassalam. Sebab dalam aturan Islam Nabi udah tanamin kepada semua sahabat, sa'il qaumi akhir, panitia pelaksana makannya belakangan. Itu begitu. Ini ajaran. Itu menjadi panitia udah ngumpetin dulu ke buli, dibawa di kamarnya. Begitu. Nah ini nggak benar nih, bisa ditutup ini ngaji. Itu begitu. Sakil qaumi akhirnya orang yang ngasih minum orang lain jadi panitia terakhir minumnya. Panitia itu belakangan, jangan duluan. Kalau ada makanan orang lain dulu. Abu Dhul paham wassalam, bisa gua kebagian kasih minum. Abu Dhul, ente jangan intip dalamnya, ente tutup, karena ada tutupnya tuh, tuang aja. Sim Abu Dhul, cukup juga ya, begitu dia sampai semua di hatimu banyak goyang. Bisa gua ampasnya di kopi kalau di bawah yang enak-enak di atasnya, tinggal dedaknya. Duh, semua cukup, alhamdulillah wa syukurillah. Kata Nabi, Abu Hurairah, ya, berapa yang belum minum? Tinggal 2. Saya dan kau ya Rasul. Baik, kalau begitu kau dulu. Nabi yang pegang, minum. Kata Nabi, lagi. Nabi Sabri bilang kagak cukup. Lagi, sampai berkali-kali. Sampai Abu bilang cukup Nabi, cukup. Lagi katanya kagak cukup, terus cukup Nabi, udah begah, cukup Nabi, benar ya Rasul. Baik, kalau udah cukup berarti tinggal saya kan ya Nabi. Kata Bro, hebat Nabi, tuh Rasul hebat, bisa taksirut ta'amil kalim, bisa membanyakkan makanan dikit cukup buat orang banyak. Gitu. Saya rada curiga juga DKM, kayaknya cukup makanan kita. Cukup nggak ini? Cukup. Udah ngaji apa boleh masalah. Itu begitu. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani, saudara, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizat Rasulullah ribuan dan semuanya hebat-hebat, dan yang terhebat tentu Al-Quran. Dan satu di antara mukjizat Rasulullah yang Abu Hurairah lihat dengan mata kepalanya, bagaimana susu semut dikit cukup buat orang banyak, sampai dia pegang alhamdulillah. Abu Hurairah riwayatkan hadis 5.000 lebih. Salah satunya ini yang kita mau bedah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqtasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Hadis ini saudara diriwayatkan oleh banyak ahlul hadis. Imam Bukhari riwayatkan, Imam Muslim riwayatkan, Imam Abu Dawud juga riwayatkan, Imam Nasai juga riwayatkan di dalam Sunan Nasai, Ibnu Majah Al-Qazwini di dalam Sunan Ibnu Majah, dan masih banyak ulama-ulama yang lain meriwayatkan tentang hadis ini dengan redaksi yang sedikit ada perbedaan, tapi isi tidak. Hadis ini saudara sebagai satu dasar
di antara dalam dasar-dasar Islam tentang kebersihan. Islam amat sangat menekan dan menganjurkan kepada pemeluknya supaya betul-betul perhatian urusan kebersihan, urusan bersuci betul-betul harus diperhatikan. Imam Ghazali menyetir hadis di dalam Ihya Ulumuddin, bunya hadzal din 'ala nadhafah. Islam ini dibangun di atas kesucian, suci akidah, suci batin, suci lahir. Sampai negara kita, saudara, dalam bagian ini mengambil dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badan. Kesucian jiwa lebih diprioritaskan dibanding kesucian aspek lahiriah. Islam, saudara, amat sangat peduli berbicara tentang kebersihan. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, la yaqtasil ahadukum, seorang kamu jangan mandi pada air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Hadis yang lain bunyinya, seorang kamu jangan kencing pada air yang tidak mengalir lalu mandi di air itu. Hadis yang lain bunyinya, jangan kencing seorang kamu pada air yang tidak mengalir kemudian mandi dari air tersebut. Hadis yang lain bunyinya, jangan kencing seorang kamu pada air yang tidak mengalir, jangan mandi pada air itu daripada mandi junub. Sedikit berbeda redaksi, namun esensi akan menjadi sama, saudara. Begini, junub, kita perlu tahu bahwa junub adalah hadas, dan kita perlu tahu hadas itu ada dua. Ada namanya hadas asghar, hadas kecil, ada namanya hadas akbar, hadas besar. Bila semacam buang angin, namanya disebut hadas kecil. Maka apa yang disebut junub? Junub namanya hadas besar. Hadas besar, penyebab orang itu junub dua. Hadas besar banyak, penyebab orang disebut junub dua. Satu, bila dia bersetubuh meski tidak keluar sperma. Bersetubuh doang walaupun tidak keluar sperma, itu disebut berhadas besar, disebut junub. Bila orang bersetubuh walaupun tidak keluar sperma, maka disebut junub. Sebelum saya panjangkan, saya mau bertanya kepada yang hadir, menurut saudara, dari kita ngaji begini junub enggak? Hah? Junub enggak? Emang apa? Oh, begini doang. Iya, baik. Begini. Jangan sampai begini junub. Kagak. Hah? Junub enggak? Wajib mandi enggak? Emang apa? Oh iya, begini doang. Kita harus tahu. Jangan sampai salah hukum itu. Begitu. Jangan dicatat. Jadi junub ada dua. Satu, disebabkan bersetubuh meski tidak keluar sperma. Begitu. Arti bersetubuh itu
memasukkan kepala dakar kepada vagina, mau vagina orang, mau bukan orang. Ama kambing, gua lagi kencing, salahnya kambing, mundur-mundur, kambing yang disalahin. Ente junub juga karena masuknya kepala dakar pada vagina. Biar bukan orang. Bagaimana kalau belakang, mau depan ke kemaluannya, mau belakang ke kemaluan belakang tuh kalau pakai bahasa meruya namanya liang tai, begitu. Itu tetap junub walaupun tidak keluar sperma. Dua, penyebab orang junub adalah keluar sperma meski tidak bersetubuh. Keluar sperma walau tidak bersetubuh, bisa lewat mimpi, bisa lihat tiang masjid Manaratul Amal, dia bayangin Lesti tahu ada. Ini keluar sperma junub. Kalau keluar sperma, jadi ada dua, bisa bersetubuh tanpa keluar sperma junub juga, bisa saja keluar sperma meski tidak bersetubuh, itu juga junub. Berhadas besar disebut junub. Junub itu arti maknanya jauh, dia tidak boleh dekat dengan Allah. Kalau habis bersetubuh tidak boleh sholat sebelum mandi, haram. Tidak boleh tawaf, haram. Tidak boleh pegang Quran, haram. Tidak boleh baca Quran, haram, junub. Tidak boleh diam di masjid, haram, junub. Dia jauh, enggak boleh dekat sama Allah, itu disebut junub. Begitu kita habis bersetubuh enggak boleh. Bahkan kita habis bersetubuh, sama Nabi dilarang makan. Habis bersetubuh perut lapar, ingin makan Indomie, enggak boleh. Wudu dulu baru boleh makan. Habis bersetubuh emang 3 ronde sampai kapan? Haus, enggak boleh minum. Wudu dulu. Enggak boleh juga tidur habis bersetubuh kecuali wudu dulu minimal. Dan keempat, habis bersetubuh enggak boleh nambah ke ronde kedua sebelum wudu dulu. Ingatin, begitu. Kayaknya dia mengaji ini kayaknya. Begitu kayaknya. Begitu. Ini ajarannya minimal. Nah, bagaimana mandinya kalau junub? Ini ngomong air, hadis kita ini masih. Maka dengan kita bersetubuh atau dengan kita keluar sperma, maka kita junub. Di luar ini masih ada hadas besar, hadas besar, melahirkan anak, hadas besar, nifas, hadas besar. Ini hadas besar. Orang yang masih hidup ada 5 faktor diwajibkan mandi. Yang masih hidup, 1, bersetubuh meski tidak keluar mani, wajib mandi. 2, keluar mani meski tidak bersetubuh, wajib mandi. 3, melahirkan anak, sebab anak asalnya dari mani. Mani lagi cair aja wajib mandi, apalagi mani yang udah fermentasi, udah berbentuk orang, begitu, udah jadi orang beku. Keempat, mani menstruasi kalau udah mampet. Kelima, nifas. Itu faktor yang mewajibkan orang mandi. Nabi mengatur, kata Nabi, jangan mandi seorang kamu
yang lain riwayat Imam Bukhari, jangan kencing seorang kamu pada air yang tidak mengalir, kemudian dia mandi pada air tersebut, atau dia mandi dari air tersebut. Hadis ini saudara, secara zahirnya memberikan pengertian kepada kita, nampak sepintas selalu. Dari hadis ini Nabi menerangkan bahwa mandi besar maupun wudu hadas kecil pada air yang tidak mengalir, yang mana dipakai oleh orang banyak, ini hadis dilarang kita mandi, dilarang kita wudu pada air yang tidak mengalir, yang air itu dipakai orang banyak, sebab bisa berubah, sebab bisa rusak, sebab bisa keluar dari kepatutan air ini, baik air itu banyak maupun air itu dikit, secara zahir hadis begitu. Mantuknya memberi pengertian, mau air dikit mau air banyak. Kalau pakai hadis ini saudara, ini repotnya one day one hadis. Kalau pakai hadis ini, mau air dikit mau air banyak, bila mana air itu tidak mengalir, jangan dipakai mandi junub, jangan dipakai wudu, jangan begitu. Mau dikit mau banyak, tidak menjelaskan itu, tapi tidak boleh begitu kita memain hadis. Karena kemarin-kemarin kita udah ngaji, air ada dua, ada air dikit, ada air banyak. Air dikit bila kurang dari 2 kula, yakni 216 liter ke bawah, bila 216 liter ke atas namanya air banyak. Hadis ini, kalau pakai hadis ini, jangan Anda mandi pada air yang tidak mengalir, mau dikit mau banyak, sebagai mandi junub. Kolam renang gede, segede Masjid Manaratul Aman, airnya banyak. Kalau pakai hadis ini, jangan mandi junub, habis airnya kagak ngalir. Enggak boleh begitu, enggak begitu pemahamannya. Dilihat air yang enggak ngalirnya tuh banyak apa dikit, begitu. Kalau banyak enggak apa-apa, asal tidak berubah. Kita mandi junub di kolam renang plus apa? Kan enggak ngalir kata Nabi. Itu kalau dikit. Ini kan airnya banyak. Sedang kita udah ngaji, air yang banyak tidak najis, dengan kejatuhan najis asal tidak berubah. Air yang banyak dipakai mandi junub tidak berpengaruh, tidak menjadi berpengaruh, tetap masih suci, mensucikan. Yang penting kuncinya tidak berubah. Mandi di kolam renang hukumnya boleh. Enggak, karena jangan kalau dikit begitu. Kalau dikit. Sebab kemarin telah kita bedah, bila lebih dari 2 bulan dan tidak berubah, maka tidak mengapa. Maka hadis ini menerangkan makruh saja. Jangan di sini bukan
bukan haram, bukan najis. Makruh kita mandi pada air yang tidak ngalir. Maknanya air tidak ngalir ini ada yang ngakali. Makruh tidak ngalir. Ini bak mandi, kerannya dibuka, kan ngalir juga. Ini namanya ngakali. Bukan begitu maksudnya. Ini kolam bak mandi, ente nyemplung ke dalam ini, jangan. Kalau air itu dikit, Anda mandi di sini, maka air ini jadi mustakmal, suci, mensuci tapi tidak mensucikan, sebab air ini sudah dipakai menghilangkan hadas besar. Maka air ini nggak boleh dipakai lagi, bekas mandi nih nggak boleh, karena mustakmal. Kecuali banyak kayak kolam renang udah pakai mandi, udah pakai wudhu oleh teman kita, kayak laut, kayak kali Cisadane udah dipakai tuh sama orang Bogor, kita wudhu tuh orang Tangerang, nggak apa-apa. Banyak begitu hukumnya hadis ini. Jadi lalu ke hadis yang riwayat Bukhari, jangan kencing. Bagaimana kita hukum kencing? Maka dari zahir hadis, kencing pada air yang tidak ngalir dilarang oleh Nabi. Larangannya secara zahir haram, begitu secara zahir. Tapi mau dikit mau banyak. Tapi maksud hadis, kencing pada air yang tidak ngalir haram jika airnya dikit. Jika airnya banyak, makruh. Kita harus jaga, karena dengan dikencingin bisa berpengaruh dan kurang bagus. Kolam renang, saudara jangan sampai mandi di situ, kencing di situ. Mana habis makan petek 7 papan, jengkol 3 mangkok, kencing di situ, jangan. Yang punya nggak tahu, muslim min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seorang meninggalkan yang kurang manfaat. Ini kurang bagus, jangan. Kencing ke atas tapi nggak lihat, Allah lihat, jangan begitu. Jadi saudara, air yang tidak ngalir bila sedikit dikencingin menjadi najis. Air yang tidak mengalir bila banyak dikencingin maka tidak jadi najis kecuali berubah. Berbeda hukum bila air itu mengalir. Air yang mengalir, meskipun air mengalir tidak menjadi najis meskipun sedikit, kecuali berubah. Kalau air ini dikit dikencingin enggak najis, karena siraman ini akan terus berbeda. Kalau ngalir, kalau enggak ngalir, ini ember dikencingin najis walaupun tidak berubah. Tapi kalau air banyak, kemarin kita bedah hukum. Hadis ini banyak memberikan gambaran kepada kita sebagai dalil dan bukti mandinya orang junub pada air sedikit yang tidak mengalir akan merubah air itu menjadi suci doang, tidak mensucikan. Jadi air ada 3 dalam Islam: suci, mensucikan, boleh buat wudu, boleh buat mandi, boleh buat ngilangin najis. 2, suci, tidak mensucikan. Kemarin sudah kita singgung, bila terkena benda suci
yang menyatu kopi, teh ini suci doang, tidak mensucikan. Dua, air mustakmal, inilah materinya. Air sedikit udah dipakai wudu atau dipakai mandi, tidak boleh dipakai wudu lagi kecuali dikumpulin. Ini udah dipakai wudu, ada 40 ember, digabung jadi satu, maka jadi suci mensucikan. Fa in jumi'al mustakmal fa balagha qullataini wa lam yataghayyar fa mutahhir. Bila air mustakmal dikumpulin banyak dalam satu bodeman tersendiri dan tidak berubah, maka hukumnya suci mensucikan. Itulah yang disebut recycle, di mana air udah pakai mandi, pakai segala macam, taruh di bodeman banyak, gede dalam tanah, lebih dari 2 kula, tidak berubah, putar lagi di apartemen hotel tuh ke atas, buat mandi lagi, tidak mengapa. Yang ngajarin Nabi begitu hebatnya Islam. Begitu. Hadis ini juga memberikan dalil orang yang junub bila memasukkan tangannya pada air yang sedikit, maka air ini menjadi mustakmal, kecuali niatnya untuk jadi gayung. Sebab Abu Hurairah dalam hadis yang lain ketika menyampaikan di sini, la yantasil ahadukum fil ma'id da'im wa junub. Kata Abu Hurairah, Nabi bilang jangan mandi seorang kamu air yang gak ngalir dalam keadaan junub. Abu Hurairah ditanya, wa kaifa naf'alu ya Abu Hurairah, dalam hadis lain, bagaimana kami harus mandinya kalau airnya gak ngalir? Abu Hurairah jawab, ya tanawaluhu tanawulan, dicidukin aja. Kalau dicidukin, yang ini masih suci mensucikan. Kalau anda nyebur di bak mandi, airnya bakal jadi mustakmal. Ciduin. Kerannya kalau dialirin, nggak usah gitu. Anda ciduin aja. Islam itu enak, mengenakan ajarannya saudara. Bila air tidak mengalir, haram kita kencingin, ndak boleh. Jangan, meski banyak kalau berbicara hukum ngencinginnya mah haram dalam qaul mu'tamad madhab kita Syafi'i, meski tidak berubah. Sebab nanti kalau sering dikencingin bisa akan berubah dan merusak zat air. Begitu dikencingin, adapun wuduknya yang kena kencing dari air banyak selama tidak berubah, masih suci mensucikan. Begitu. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan air yang tidak ngalir, berarti pemahaman terbaliknya bagaimana bila air itu mengalir. Bila mana air itu mengalir dan banyak airnya, maka tidak haram kencing di situ. Kayak di kali, ente kencing di kali, nggak apa-apa, karena airnya ngalir banyak. Cuman kalau airnya nggak ngalir, maka hukumnya ulama ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Kalau tidak ngalir banyak, tapi kalau tidak ngalir sedikit, sepakat ulama bilang haram air itu. Singkatnya saudara, air terbagi 3, ada suci mensucikan, ada suci doang tidak mensucikan. Buat masak boleh, minum boleh, wudu ndak boleh, mandi junub ndak boleh, ngilangin najis nggak boleh. Dan ketiga, ada air najis, yaitu air sedikit terkena najis
meski tak berubah. Dua, yaitu air banyak terkena najis dan berubah. Maka ulama itu kalau mau menyimpulkan hukum, tampilkan banyak hadis. Tidak boleh kita one day one hadis, kumpulin seluruh hadis baru disimpulin. Sebab kalau baru sepotong doang tidak bisa untuk kita mengambil sebuah konklusi bila kita tidak menyusun premis-premis yang benar. Maka hipotesa dibutuhkan. Tidak bisa kita langsung membuat satu kesimpulan. Kita dengar kullu bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Urut dulu seluruh hadisnya supaya jadi muslim jangan kaku. Begitu. Nanti bakal dia kaku, ekstrim. Sementara Nabi telah memberikan dasar, innama bu'istu bil hanifiyyati samha, aku diutus membawa ajaran yang enak, mudah, murah, tapi bukan murah. Inilah ajaran-ajaran agama kita, amat sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita terkait dengan hukum air. Bila air itu banyak dan mengalir, tidak haram kencing di situ. Meski begitu, sebaiknya jangan. Bila air itu sedikit dan mengalir, hukumnya haram kencing di situ. Meski urusan untuk bersuci kita bedah. Inilah di antara makna yang kita ambil dari hadis ini, dari apa yang kita pelajari. Bila kencing aja nggak boleh, inilah kias namanya. Nggak apa-apa berarti kan yang dilarang kencing. Nah, kita harus paham kias. Namanya paham kias. Bila kencing aja nggak boleh sebagai buang air kecil, apalagi buang air besar. Itulah kias namanya. Nggak perlu disebut semua. Kayak di SPBU dilarang merokok, udah cukup. Jangan kita berarti nabun boleh, nabun bakar ban. Kagak paham. Itu nggak paham. Nabi bilang begini, pelepah kurma masih basah bisa meringankan adab kubur orang yang disiksa. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, pelepah kurma, bunga-bungaan yang masih basah bisa ngeringanin adab kubur orang yang dikubur di adab. Sebab kalau masih basah masih bertasbih, artinya tasbih yang dibaca oleh pelepah kurma bisa ngeringanin adab kubur. Tuh pelepah kurma kagak ada akalnya, enggak sholat, enggak puasa, enggak ngaji. Bagaimana kalau tasbih, ya sholawat, ya Quran, ya kulhu, ya yasin dibaca oleh manusia muslim untuk orang meninggal? Bila pelepah kurma aja nyampe, apalagi tasbih dari yang punya hak. Begitu Islam tuh luas, enak. Ini Nabi bilang jangan kencing, berarti boleh. Itu namanya Anda paham. Ketika Quran bilang jangan kamu berkata sama orang tuamu dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā sama orang tua jangan ngomong berarti nonjok boleh, sebab ngomong doang yang dilarang. Namanya tidak paham. Lagi aja nggak boleh, apalagi nonjok. Lagi kencing aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Qiyas adalah hujjah syar'iyah. Orang harus mengqiyas. Begitu, enggak mesti contoh aja. Itulah yang dipakai. Nabi haji pakai unta, berarti kita kudu pakai unta. Namanya
unta, alat transportasi padang pasir saat itu diganti sama kuda, diganti sama kijang Innova, kijang super, enggak apa-apa. Sama alat transportasi diganti sama Garuda, sama singa, Lion singa, enggak Garuda. Begitu. Boleh, silahkan saja. Atau yang rada halusan, merpati, boleh. Karena alat transportasi, begitulah muslim. Kalau menghukumi sesuatu, udah segini aja. Kasihan kita baca-baca. Kita tahun mercubuan yang ke-37. Mudah-mudahan kampus Mercubuana makin berkah, kampus makin maju, mahasiswanya semuanya derajatnya tinggi, dan kampus ini makin jaya dan makin banyak mahasiswanya, dan yang belajar kampus Mercubuana semuanya dianugerahi ilmu yang manfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.